Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dengan jangan sampai perubahan keadaan yang kita alami membuat kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha berdoa sekaligus mencerdaskan dan membersihkan akal pikiran kita dalam berdoa itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang buruk yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, dan dari segala macam keburukan yang Allah paling mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dihindari bahwa setiap perbicaraan, setiap majelis itu saat ini tidak bisa menghindar untuk berbicara tentang satu hal yang sekarang ini sedang ramai, sebagaimana diingatkan oleh imam kita, yaitu manusia semuanya berusaha untuk bisa selamat dari ancaman virus corona. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti kita selamat dari virus corona, ternyata masuk dalam diri kita virus-virus lain yang lebih berbahaya, yaitu virus ketidakmampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebab orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, pada hakikatnya ia telah terkena virus yang paling berbahaya. Tidak ada virus yang lebih berbahaya dari lemahnya pengendalian hawa nafsu. Dan kita bisa saksikan sendiri sekalian, banyak orang-orang yang memanfaatkan isu ini untuk hal-hal yang tidak benar. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya sekalian, kenapa yang dipersoalkan itu, yang dihimbau itu kok hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam terus, ya? Kenapa kok misalnya aparat keamanan tidak berdiri depan mal kemudian menjaga atau mengurangi orang yang keluar masuk ke sana? Ya. Kenapa sampai hari ini juga belum ada instruksi bioskop supaya ditutup, adanya himbauan saja supaya tempat pertunjukan itu diatur. Tetapi tiba-tiba kemudian muncul
umat Islam yang sifatnya masih awam dari pelajaran agamanya, sekali lagi yang masih awam itu kalau menerima fatwa, yang masih awam ini menerima fatwa bahwa sholat Jum'ah itu boleh ditinggalkan, saya khawatir mereka itu tidak memahami konteks latar belakangnya, lalu gampangkan sholat Jum'ah, sudah tidak usah sholat Jum'ah, sementara mereka bepergian ke tempat-tempat yang lain. Jadi fatwanya itu benar, tetapi kalau tidak disikapi dengan benar itu malah bisa menimbulkan musibah yang lebih besar. Kenapa orang tiba-tiba sampai kehilangan apa namanya itu, masker, padahal Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun yang lalu sudah memerintahkan manusia untuk menutup aurat, tapi perintah itu tidak diindahkan. Tiba-tiba kena virus saja sampai masker itu dicari luar biasa. Saya yang pedagang parfum di Kauman itu, kami semua itu bingung sekalian, karena setiap 5 menit orang masuk ke toko kami nyari apa? Nyari botol. Setiap 5 menit orang turun naik motor, kadang-kadang parkir itu sampai rebutan, hanya tanya, Pak mau beli botol. Ketika kami beritahu tidak jual botol, karena persediaan botol itu sudah langka sekarang ini, kita katakan botolnya untuk beli parfum, ya sudah saya beli dengan parfumnya. Saya cari parfum yang paling murah apa, minimal belinya berapa, saya beli. Padahal dia butuh apa? Butuh botol. Tapi karena harus mendapatkan botol itu, demi mendapatkan botol dia rela beli parfum. Mungkin setelah itu parfumnya dibuang begitu saja, diisi dengan apa itu namanya, yang dibuat membersihkan tangan itu. Manusia sekarang barangkali kalau keluar mau kemana semprot dulu tangannya kemudian dicuci begitu. Kenapa perintah Allah tidak diindahkan selama ini? Tetapi begitu kita kena demikian, kita mengalami kepanikan yang, maaf sekalian, sekali lagi maaf, barangkali pendapat saya salah, tapi insya Allah itu saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Saya khawatir kalau akhirnya manusia justru menuhankan virus ini, ketakutannya berlebihan sampai menganggap virus ini bisa berjalan bergerak dengan sendirinya. Ya, ini virus berbahaya sekalian, sangat berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah orang-orang yang maksiat, orang-orang yang melanggar perintah zat yang menciptakan virus ini. Itu yang paling berbahaya. Ya. Jadi saya khawatir ya, kalau sekedar menggulung karpet itu wajarlah, karena Nabi sendiri menurut saya tidak pernah sholat di atas sajadah itu. Nabi itu kalau sholat di atas alas, di atas alas dari bahan yang tidak dipakai dan tidak dimakan, ma la yu'kal wa la yulbas. Sehingga kalau misalnya masjid-masjid tanpa karpet, saya malah setuju itu. Karena menurut saya juga ini mengarahkan manusia kepada logika yang benar. Mengapa saya katakan logika yang benar? Di Masjid Besar Kauman sekarang tidak ada karpetnya satupun itu. Saya katakan itu yang benar, karena sudah dipasang dengan marmer begitu mahal, nilainya begitu mahal, jutaan bahkan ratusan juta, tapi kemudian masih ditutup dengan karpet. Itu benar kalau begitu. Tapi kalau sampai misalnya orang awam kemudian menjadikan fatwa majelis ulama itu, sudahlah, tidak usah sholat Jum'ah, katanya boleh begitu. Maka tadi malam alhamdulillah dari salah seorang anggota majelis ulama mengatakan fatwa itu bisa berjalan kalau pemerintah itu menindaklanjuti, yaitu memberikan pemitaan seperti yang terjadi di Korea. Mana daerah hijau, mana daerah kuning, mana daerah merah. Nah, yang dikatakan boleh meninggalkan sholat Jum'ah itu adalah mereka yang ada di wilayah yang ditandai dengan warna merah. Nah, majelis ulama tidak berwenang menetapkan ini, tidak berwenang menetapkan tanda mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Majelis ulama memberikan landasan hukum bahwa yang berada pada daerah yang zona merah
itu diperbolehkan di wilayah itu tidak didirikan sholat Jum'ah. Tapi yang berada di wilayah hijau misalnya, kalau mereka meninggalkan sholat Jum'ah berdosa. Nah, fatwa ini harusnya ditindaklanjuti dengan yang demikian. Yang sampai hari ini ya kita belum melihat ya sinyal dari pemerintah demikian. Misalnya dari Jawa Tengah, itu kota mana yang dipetakan, lalu di kota itu kecamatan mana yang dipetakan itu saya khawatir kalau nanti sholat Jumat rame-rame ditinggalkan, justru virusnya akan semakin mengganas. Sekalian ini. Ikutilah petunjuk Rasul SAW ini. Misalnya yang mau sholat Jumat itu disunahkan untuk mandi. Coba ikuti itu petunjuk Rasul. Kenapa tidak disampaikan itu? Sunnah-sunnah Jum'ah itu, memotong kuku, ya, mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik, terbaru, yang bersih, yang putih. Yang itu juga merupakan, kalau kita tidak waspada, merupakan sumber penularan. Tapi kalau itu dijalankan, bayangkan kalau setiap orang yang mau ke masjid mandi dulu, mandi pakai sabun yang rapi, mereka ke masjid itu insya Allah sudah bebas dari virus. Tapi yang ada kan tidak demikian sekalian. Yang ada itu hal-hal itu diabaikan, tapi kemudian kita dibuat menjadi orang-orang awam ini menjadi bingung ya. Jadi sekali lagi jamaah yang ada di sini ketika mensikapi itu fatwa itu yang wajar. Di daerah pedurungan itu menurut saya belum termasuk daerah yang diperbolehkan meninggalkan sholat Jum'ah, khususnya di wilayah pedurungan. Maka masjid-masjid jangan ada yang menutup untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Juga di tayangan di televisi yang telah dibenarkan artinya dibenarkan, dianggap benar, orang sholat berjamaah mengambil jarak kira-kira setiap orang 1 meter. Jadi 1 meter sebelahnya 1 meter, ke belakangnya 1 meter. Apa harus begitu? Ya kalau menjalankannya demikian, itu yang saya katakan kepanikan yang terlalu berlebihan. Yang sebenarnya saya katakan kepanikan masyarakat itu disebabkan oleh ketidaksiapan mereka yang bertanggung jawab. Ya, kita itu tidak ngerti sekalian. Ya, kita ini orang awam. Ya, apa yang dibicarakan yang terjadi di atas itu kita hanya melihat mereka begini ternyata begini. Ya, coba baca saja. Pak Mensesnek sudah mengumumkan bahwa Pak Budi Karya itu positif, tapi beberapa saat kemudian ada yang membantah di televisi mengatakan beliau tidak positif COVID-19, beliau punya penyakit ini sebagainya. Ini kan bingung kita ini. Jadi sekali lagi saya justru khawatir kalau muslimin ini tidak bersatu. Ya, orang-orang yang punya tanggung jawab itu tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap umat, nanti justru virus ini menurut saya lebih mengganas. Apalagi maaf, sekarang ini masa daruratnya sudah diperpanjang sampai tanggal 29 Mei. Itu artinya melewati bulan Ramadan. Melewati bulan Ramadan. Nanti kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak mempelajari agama kita yang benar, bagaimana kita bersikap, itu jadinya sikap saling curiga, orang saling menjauhi, segala macam ini. Jadi berhati-hatilah terhadap virus ini, tapi dengan kehati-hatian yang sangat logis, yang benar, sesuai dengan anjuran para pakar yang dianjurkan. Virus ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa menular lewat kulit. Virus ini sudah disebutkan menular hanya lewat pernafasan, artinya masuk lewat lubang hidung atau lubang mulut atau celah yang ada di badan kita. Kemudian yang menjadi sasaran adalah paru-paru. Ya, sehingga gejala yang paling nampak itu adalah sesak nafasnya yang begitu. Maka kalau kita mau mengatasi, caranya begitu. Yakinkan bahwa tangan kita selalu bersih. Ya, ketika kita akan megang muka atau megang hidung segala macam, yakinkan tangan kita bersih. Syukur-syukur bisa menghindari sering memegang hidung atau mulut dan sebagainya. Kalau kita bersin atau kita batuk, nutupnya jangan hanya dengan tangan tapi pakai
tisu dan setelah digunakan kemudian dibuang. Tisunya itu dibuang, jangan kemudian digunakan ulang begitu. Insya Allah kalau semuanya menjalankan ini, semua bersih, jabat tangan tidak berbahaya. Asal dari saya katakan tangannya betul-betul dijaga selalu bersih. Ya. Jangan hindari makanan-makanan yang menyebabkan atau membantu virus itu bisa berkembang. Karena virus ini masa inkubasinya ya, itu kurang lebih 14 hari. Jadi tidak langsung kena virus mesti sakit, tidak. Itu tergantung ketahanan tubuh sekaligus dan masa itu. Maka anak sekolah diliburkan 14 hari itu angka 14-nya bukan diambil begitu saja, itu mencermati perkembangan yang demikian ini. Jadi sekali lagi saya justru kebetulan di tempat saya itu masih ada tukang batu. Saya justru kagum, saya ngobrol sama mereka. Pak, boten pikiran kok. Dengan kok tenang-tenang mawon gitu lho. Maem sego bungkusan nggih, santai mawon itu. Jawabnya itu begitu mudah. Wah, nggih mboten, Pak. Nek soal pecah niku nggih pun enten tulise. Bahasanya itu sederhana. Nek soal mati itu sudah ada tulisnya. Saya menyimpulkan bahwa orang ini merespon keadaan manusia sekarang takut terhadap virus. Sebenarnya ditakutkan apa? Mati. Yang ditakutkan itu ujung-ujungnya itu sebenarnya. Sehingga orang yang selamat dari virus sembuh itu kan kalimatnya kan sombong sekali. Seakan-akan kalau sembuh dari virus corona itu terhindar dari kematian. Na'udzubillah min dzalik itu. Ya. Harusnya diajak untuk bersyukur ya, ditunjukkan kalimat itu Allah Ta'ala karena dia muslim kan. Menurut pemberitaan kan 1, 2, 3 itu kan muslimah dia, ibu dengan dua putrinya yang sembuh itu kan muslimah. Kenapa bahasa agama tidak digunakan ya? Yang ditampilkan cuma hanya pakai kerudung yang kelihatan sekali, itu sebenarnya kesehariannya tidak pernah pakai kerudung karena kerudungnya itu bolak-balik apa? Iya, itu yang dipamerkan begitu. Seharusnya kan diajak, ya Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kami, disembuhkan demikian, mudah-mudahan setelah sembuh nanti menjadi hamba Allah yang lebih taat. Itu kan kalau bahasanya begitu diatur kan lebih bagus, tapi tidak muncul bahasa-bahasa yang semacam itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kemudian menjadikan virus ini sebagai penentu hidup kita. Sekali lagi jangan sampai menjadikan virus ini itu sebagai penentu hidup kita. Arah kemana kita itu ditentukan oleh virus ini. Kita tetap harus berhati-hati, tapi status kita sebagai hamba Allah jangan ditukar dengan hamba virus ini. Ya, karena kami di rumah juga punya tugas begitu kan, anak-anak tidak boleh was-was, karena kalau tidak boleh was-was nanti jadinya begini, was-was, naudzubillah min dzalik, penyakit baru muncul. Was-was lebih berbahaya daripada virus ini. Tapi sekali lagi saya katakan, langkah yang sudah diambil menghilangkan karpet, kemudian mungkin bisa saya himbau nanti ketika sholat Jumat atau di tempat wudhu disediakan sabun, itu bagus. Sediakan sabun di setiap keran satu, supaya orang ketika cuci tangan dengan sabun. Itu langkah-langkah yang baik dan itu diajarkan dalam Islam. An-nadhafatu minal iman, itu yang kita pakai. Orang diajak hidup bersih ya, kalau insya Allah kalau hidupnya bersih ya tinggal berikutnya kita tawakal. Kalau sudah jalani semua cara, kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-19. Itu ayat yang ke-19 ini menjadi tujuan Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu malam dan waktu subuh. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Ayat 19 sekali lagi itu menjadi tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah pada ayat ke-17 dan ke-18-nya.
Di samping yang digunakan oleh Allah untuk sumpah itu mengandung sesuatu yang bernilai tinggi, seperti yang kita bahas kemarin, yaitu pada malam itu ada waktu apa? Sahar. Kalau subuh itu ada waktu fajar. Untuk kita sebagai orang-orang mukmin yang sudah beriman, sumpah tadi untuk memberi isyarat, manfaatkan waktu malam itu di waktu saharnya, manfaatkan waktu subuh itu di waktu fajarnya. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Tapi untuk meneguhkan ini, Allah gunakan itu untuk bersumpah, meneguhkan tentang kebenaran Al-Quran. Innahu, sekalian, sering Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kebanyakan sumpah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disumpahkan oleh Allah, itu Allah setelah bersumpah menggunakan kata inna. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, ada yang tidak menggunakan kata inna misalnya, ya, tapi sebagian besar itu menggunakan kata inna. Wal asri innal insana lafi khusrin wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ tidak menggunakan kata inna. Nah, digunakannya kata inna pada ayat ini itu untuk menambah penguat atau peneguh dari kebenaran informasi yang akan disampaikan oleh Allah setelah bersumpah. Allah sudah bersumpah wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Innahu, inna, sesungguhnya. Hu, nah, hu ini kembali kepada apa? Kalau dalam kaidah bahasa Arab, hu itu disebut dengan kata ganti atau dhamir. Dalam kaidah, sebuah kata ganti atau dhamir itu digunakan kalau kata yang digantikan atau yang dimaksudkan itu sudah disebutkan sebelumnya. Maka kemudian disebutkan dengan kata gantinya. Misalnya saya katakan begini, Muhammadun ibnu Aliin, Muhammadun ibnu Aliin wa huwa tilmidun mujtahid. Muhammad itu adalah putra Ali dan dia, menggunakan kata dia di sini yang dimaksudkan siapa? Muhammad, karena Muhammad sudah disebutkan di depannya ini. Kita lihat ayat ini menggunakan kata hu. Hu itu sama dengan huwa, ia atau dia. Mestinya kalau digunakan kata ganti, maka kata yang digantikan itu sudah disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Di sini hu, di sini ulama tafsir sepakat adalah menggantikan Al-Quran. Innahu innal Quran. Tapi kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat sebelum 19 ini tidak ada sebutan Al-Quran. Coba cari dari ayat pertama, dari mulai idza syamsu kuwiras dan seterusnya, tidak disebutkan dalam ayat itu Al-Quran. Mengapa tidak disebutkan kata yang digantikan, tapi Allah menggunakan kata gantinya? Para ulama mengatakan sebab apa yang dimaksudkan dengan kata ganti itu sudah bisa dipahami dengan ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, yaitu ketika Allah menerangkan tentang kejadian menjelang atau pasca kiamat, itu Allah terangkan bahwa semuanya itu sudah termasuk di dalam Al-Quran. Maka dari mulai kata wa idza syamsu kuwirat sampai ayat yang ke-18, jazakallahu khair, sampai ayat ke-18 itu sudah mengisyaratkan secara tersirat, sudah menerangkan tentang Al-Quran. Maka di sini dikatakan innahu. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk dipahami, karena kalau kita tidak hati-hati, kita menafsirkan hu ini apa.
Sebab justru yang akan dikuatkan dalam sumpah di sini itu adalah hu tadi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulu. Lam di sini itu namanya juga lamut taukid. Jadi ayat ini pertama menggunakan sumpah, yang kedua meneguhkan dengan menggunakan kata inna, yang ketiga menggunakan kata la pendek. La pendek itu artinya lamut taukid. Jadi sumpah, ya, wal laili idza as'as wa subhi idza tanafas, lalu menggunakan kata inna, menggunakan kata la. Innahu laqaulu rasulin karim. Sebenarnya cukup kalau dikatakan innahu qaulu rasulin karim, tapi Allah tambahkan peneguh di sini, innahu laqaulu rasulin karim. Ini untuk menggambarkan sekalian kebenaran Al-Quran, kebenaran isi Al-Quran itu tidak patut untuk diragukan. Seperti ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab, yakni Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kalau dikatakan Allah sampai menggunakan kata peneguh 3 kali. Pertama sumpah, yang kedua inna, yang ketiga menggunakan la. Ini menerangkan bahwa setiap mukmin yang mengaku beriman kepada Al-Quran tidak boleh dalam hatinya sedikit pun ada keraguan terhadap isi Al-Quran. Kalau berdasarkan pemahaman ini sekalian, maka kita ini sebenarnya patut bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar sudah beriman pada Al-Quran atau belum? Barangkali jangankan dengan ayat-ayat yang kita belum tahu, belum paham, dengan ayat-ayat yang sudah jelas kita paham pun, itu kadang-kadang kita masih ragu tentang kebenaran Al-Quran. Misalnya ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh yang pasti berbahagia itu hanya orang-orang mukmin. Sungguh yang pasti berbahagia itu adalah hanya orang-orang mukmin. Kita barangkali karena tuntutan keadaan mengatakan saya beriman dengan ayat ini. Tapi kalau kita mau seleksi pola pikir kita, tingkah laku kita, itu belum menunjukkan kita orang yang beriman dengan yang demikian ini. Karena kadang-kadang status kita sebagai orang mukmin kadang-kadang mendatangkan penyesalan. Kok begini ya jadi orang mukmin? Kok begini ya? Kok begini ya? Kok begininya itu bukan karena kita introspeksi, tapi karena kita menyalahkan ternyata iman itu tidak membuat saya menjadi bahagia. Maka sekali lagi, ketika Allah meneguhkan dengan 3 peneguh tadi, dengan sumpah, dengan inna, dan dengan la, itu artinya kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Atau dengan kata lain, Al-Quran kebenarannya kita tingkatkan pada derajat yang paling tinggi, yang kalau ada sesuatu yang kita terima informasi dari manapun, itu akan kita ukur kebenarannya dengan informasi Al-Quran. Saya ulangi, bukti bahwa seseorang itu menempatkan kebenaran Al-Quran pada tingkat kebenaran yang paling tinggi, itu menjadikan Al-Quran sebagai tolok ukur kebenaran informasi manapun itu. Kalau kita menerima sesuatu, kita mau tahu kebenarannya, kita ukur dengan, kita padankan, kita sandingkan dengan ayat Al-Quran ini. Jangan sebaliknya. Sebaliknya itu begini, firman Allah atau Al-Quran justru kita adu, kita koreksi, kita konfirmasi dengan pendapat pakar atau ahli. Jadi jangan menggunakan Al-Quran untuk diukur dengan alat ukur perkataan ahli atau pakar,
Sementara yang seharusnya adalah justru perkataan ahli atau pakar, siapapun dia, kita ukur dengan Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana siapa yang mendapatkan iman yang demikian. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang beriman pertama kali dari kelompok laki-laki yang berusia tua. As-sabiqunal awwalun minar rijal. As-sabiqunal awwalun minar rijal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun 11 Bi'tsah atau 11 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul, itu Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah, ke tempat semula Nabi. Itu hanya dalam waktu sebagian waktu malam. Kalau antum menempuh perjalanan sekarang dari Palestina ke Mekah, pesawat yang tercepat itu butuh waktu kira-kira 3 jam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pakai pesawat yang tercepat supersonik itu kira-kira paling cepat butuh waktu 3 jam. Itu baru dari Baitul Maqdis ke Mekah. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai menuju Sidratul Muntaha, sampai saat ini itu belum ada yang mampu menciptakan alat transportasi untuk mengangkut manusia ke sana. Karena alatnya saja tidak bisa diukur, maka kecepatan yang dibutuhkan tidak bisa diukur sampai saat ini. Tapi 1400 tahun yang lalu Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peristiwa Isra Mi'raj dalam waktu hanya sebagian waktu malam ini. Maka ketika terjadi Isra Mi'raj itu di Mekah itu goncang sekali. Goncang. Berita ini membuat orang-orang Mekah ini goncang. Goncangnya apa? Mereka yang memusuhi Nabi merasa mendapatkan amunisi untuk menyebarkan kebohongan. Karena apa? Bayangkan ini, tersiar berita orang yang selama ini belum begitu dipercaya oleh orang Mekah tiba-tiba menyampaikan berita mengalami perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha, kembali ke Mekah dalam waktu sebagian waktu malam saja. Maka Mekah itu goncang. Yang belum beriman, mereka mendapatkan berita ini digunakan untuk menyerang Nabi sebagai alasan itu bukti kebohongan Muhammad. Orang-orang yang sudah beriman itu hampir menjadi murtad, bahkan sebagian murtad. Coba lihat sejarah itu. Sebagian murtadnya karena berita Isra dan Mi'raj. Yang tidak murtad itu mereka semakin tidak yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini. Sampai sebagian sahabat yang ragu tadi mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan Sayyidina Abu Bakar, sahabatmu itu menyebut Nabi itu karena begitu dekat dengan Sayyidina Abu Bakar kan, temanmu itu mengatakan begini. Ini bencana buat kita. Orang-orang kafir itu menjadi dengan mudah menyerang kita. Kok Nabi mengatakan yang demikian padahal mereka itu belum percaya. Kita yang sudah percaya secara ragu ini. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar tentang berita itu? Apa jawab Abu Bakar? Lau qalahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sadaqtuh. Kalau itu semua yang menyampaikan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membenarkannya. Jangan dibilang sekarang ya. Itu 14 abad yang lalu, 11 tahun Nabi baru diutus menjadi Nabi. 11 tahun. Sekian banyak orang menolak dakwahnya, sekian yang lain masih dalam keadaan ragu. Tiba-tiba muncul informasi ada Isra dan Mi'raj ini. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kalau itu yang mengatakan Muhammad SAW, aku akan mempercayainya. Maka beliau dikasih gelar dengan
As-Siddiq. As-Siddiq. Kira-kira sekalian ini, kira-kira kalau ada orang menyerang Islam sekarang ini, bahwa praktek ekonomi tanpa riba itu adalah sesuatu yang mustahil. Padahal Al-Qur'annya mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi pakar ekonomi mengatakan, misalnya ada pakar mengatakan praktek ekonomi di zaman modern sekarang ini kalau tanpa riba itu mustahil. Kira-kira ini pernyataan pakar tadi menggoncangkan kita atau tidak? Hah? Akan menggoncangkan keimanan kita kepada Al-Quran atau tidak? Mau dihantam oleh virus begini saja, Allah itu sudah tidak ngerti adanya di mana. Bayangkan sekalian ini. Inilah yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Nanti akan ada penguatan bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar penyampaian seorang rasul dari seorang rasul yang karim. Nanti sifat-sifatnya ada 5 disebutkan di situ. La qaulu rasulin karim. Al-Quran ini firman malaikat Jibril, perkataan malaikat Jibril atau perkataan Allah? Perkataan Allah. Tapi kenapa Allah menyebutkan di sini qaulu rasul? Yang rasul itu para ulama sepakat yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Perkataan malaikat Jibril. Ini kalau orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran dengan benar, dia bingung. Oh, kalau begitu Al-Quran itu bukan firman Allah. Karena Al-Qurannya sendiri mengatakan perkataan malaikat Jibril. Karena orang tidak tahu kata qaul dalam bahasa Arab itu artinya bukan hanya perkataan, tapi juga dalam arti penyampaian. Saya contohkan begini. Kalau ada A bilang dengan B, mengatakan begini, saya besok tidak akan datang. A berkata kepada B, B berkata kepada C bahwa A besok tidak akan datang. C berkata lagi kepada D bahwa A, C-nya mengatakan bahwa A besok tidak akan datang. Ketika D ditanya, siapa yang mengatakan bahwa A besok tidak akan datang ini? Ketika D ditanya, dia akan mengatakan siapa? C. Mengapa? Karena informasi dari A, B, C sampai ke D itu tidak ada degradasi sama sekali. Informasinya sama. Sehingga meskipun itu perkataan A, D menerimanya dari C, dia akan mengatakan itu perkataan C. Itu dalam bahasa Arab namanya penyampaian. Maka di sini meskipun dikatakan qaulu rasulin, perkataan seorang rasul yang dimaksud malaikat Jibril di sini, itu bukan berarti itu dikatakan oleh malaikat Jibril dengan kehendak sendirinya, tapi malaikat Jibril menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat manusia. Maka kita yang menerima ini tidak mengatakan itu perkataan Nabi Muhammad, tapi itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, kita menerimanya lewat Nabi Muhammad SAW ini. Jadi jangan salah ketika memahami qaulu rasulin, itu artinya bukan ucapan malaikat Jibril, tapi itu adalah penyampaian malaikat Jibril. Nah, untuk meyakinkan bahwa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini adalah kebenaran, sesuatu yang luar biasa, maka Allah sebutkan di sini 5 sifat dari malaikat yang menyampaikan wahyu tadi. Yang pertama, sifat yang pertama adalah disebutkan dengan sifat karim. Karim, ya. Innahu laqaulu rasulin karim.
Rasul itu malaikat Jibril. Kita lihat dulu sekalian. Memang malaikat Jibril itu di antara sekian malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang istimewa. Kadang-kadang Allah menyebutkan kelompok malaikat, tapi ketika akan menyebutkan Jibril disebutkan dengan nama khusus. Misalnya kita lihat dalam surat Al-Qadar. Allah sebutkan malam Al-Qadar itu para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu. Siapa ar-ruh di sini? Ar-ruh di sini malaikat Jibril. Kenapa Allah sudah sebutkan tanazzalul malaikah secara keseluruhan, tapi disebutkan warruhu? Karena memang malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang lebih istimewa dibanding malaikat-malaikat yang lain. Nah, keistimewaan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat yang diterangkan yang 5 di sini. Yang pertama disebutkan malaikat Jibril itu punya sifat karim. Karim artinya malakun syarifun. Ya. Malakun syarifun. Malaikat yang bersifat mulia, ya. Digunakan Al-Qur'an, kata karim itu digunakan Al-Qur'an untuk menerangkan segala sesuatu yang terpuji. Segala sesuatu yang terpuji sesuai dengan objek yang disifatinya, ya. Kalau manusia katakan karim, berarti dia orang terpuji. Rasulullah disebut dengan Rasulun Karim, itu yang terpuji. Segala yang terpuji itu Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dalam Al-Qur'an antara lain dengan sifat karim. Nah, malaikat Jibril itu sekalian diberi sifat oleh Allah dengan sifat karim. Ini artinya bahwa segala sifat yang terpuji yang disandang oleh siapapun itu disandang oleh malaikat Jibril. Ya, kita bisa melihat punya banyak hadis dan bisa dikaji bagaimana ungkapan kerinduan Nabi ketika lama malaikat Jibril itu tidak datang. Ya, malaikat Jibril itu sering datang kepada Nabi menyampaikan wahyu, tapi ketika beberapa saat wahyu itu terhenti, Nabi kadang-kadang mengungkapkan kerinduannya dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa malaikat Jibril yang beliau nanti-nanti ini adalah makhluk Allah yang istimewa. Ya, keistimewaan itu yang pertama disebutkan dengan sifat yang karim. Nah, sebagian ulama tafsir, sebagian kecil ulama tafsir ada yang memaknai makna Rasul di sini bukan malaikat Jibril, tapi Rasulullah SAW. Tapi sebagian besar itu menafsirkan kata Rasul di sini adalah malaikat Jibril. Hanya sebagian kecil ada yang menafsirkan bahwa Rasul di sini yang dimaksudkan adalah Rasulullah Muhammad SAW ini. Mengapa malaikat Jibril disebut dengan Rasul? Apa arti Rasul itu? Utusan. Malaikat Jibril disebut di sini sebagai Rasul karena beliau yang diutus oleh Allah untuk membawa wahyu itu kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi yang sebelumnya. Karena beliau ini yang diutus oleh Allah, maka diutus sebagai Rasul. Pada surat yang lalu malaikat Jibril itu disebut dengan apa? Safir, masih ingat? Sebutannya pada ayat yang lalu, pada surat yang lalu apa? Terus katakan kiramim bararah. Disebut dengan safarah. Safarah itu bentuk tunggal dari, bentuk jamak dari safir. Safir itu artinya duta yang mondar-mandir dari Allah kepada Rasul menyampaikan wahyu, maka disebut dengan safir. Pada ayat ini malaikat Jibril disebut dengan Rasul karena beliau yang mengantarkan wahyu, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW ini. Jadi yang pertama, untuk menguatkan bahwa pesan-pesan dalam Al-Quran itu benar dan tidak patut diragukan, yang pertama karena itu dibawa oleh malaikat Jibril yang punya sifat karim,
memiliki sifat-sifat yang terpuji, ya. Di antara sifat terpujinya malaikat dan malaikat Jibril dan malaikat yang lain adalah tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian sifat yang kedua dari malaikat Jibril, ini sekali lagi untuk meneguhkan kebenaran Al-Quran, disebutkan dzi quwwatin indadil arsy, dzi quwwatin indadil arsy, dzi quwwatin indadil arsy, yang memiliki kuwah. Kuwah itu sekalian, kata-kata kuwah, kuwah yang sering kita artikan dengan kekuatan, itu dalam bahasa Arab diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan satu pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan makhluk yang lain. Jadi hanya orang yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak mampu dipekerjakan oleh yang lain yang disebut dengan memiliki kata quwwah. Nah, malaikat Jibril ini diberi tugas oleh Allah, misi khusus untuk mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Pekerjaan ini pekerjaan yang sangat berat. Karena rasul risalah sendiri, wahyu sendiri itu dalam Al-Qur'an dikatakan qaulan tsaqilan, perkataan yang berat dalam surat Al-Muzammil. Ya. Ketika Allah terangkan mempersiapkan Nabi untuk terima wahyu, mengatakan Allah firman, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan sampaikan kepadamu Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Misi yang berat ini itu hanya mampu disandang, dijalankan oleh yang memiliki kekuatan. Malaikat Jibril itu dikatakan oleh Allah di quwwah, dan kekuatan itu sekalian indadil arsy, merupakan anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atau kekuatan yang ada di sisi arsy Allah, artinya kekuatan yang maha dahsyat. Ya, dalam kajian ada yang menanyakan mana yang memiliki kekuatan yang lebih berat, malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang mengawal arsy Allah. Ya, malaikat yang mengawal arsy Allah itu namanya malaikat Zabaniyah. Mana yang lebih memiliki kekuatan lebih besar, malaikat Zabaniyah atau malaikat Jibril? Dalam kajian para ulama, para ahli ilmu mengatakan malaikat Jibril memiliki kekuatan lebih besar daripada malaikat Zabaniyah. Bahkan mereka menyimpulkan malaikat Jibril memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Itu pula sekalian, perhatikan ini, ketika Nabi Ibrahim disiksa oleh Namrud, dibakar di bawah api yang besar sampai 3 hari 3 malam. Malaikat yang datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim itu malaikat Jibril, bukan malaikat yang lain. Itu menggambarkan bahwa malaikat Jibril memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh kekuatan malaikat-malaikat yang lain. Sehingga pada ayat ini malaikat Jibril disebut dengan dzi quwwah, artinya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang kekuatan itu adalah tidak datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat yang lain ini. Kemudian sifat yang ketiga, makin ini artinya yang mampu memikul tanggung jawab atau mantap di dalam menjalankan tanggung jawab. Kata makin itu artinya mantap di dalam menjalankan tanggung jawab, yakni dzu makanatin rafi'atin wa manzilatin 'azimatin indallah, yang mampu dan mantap menjalankan amanat tanggung jawab ini
Karena malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu, wahyu itu sebelum disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, awalnya wahyu Al-Quran itu awalnya itu tersimpan di satu tempat yang namanya Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini tempat di mana Allah menempatkan firman-firman Al-Quran sebelum diturunkan ke bumi ini. Itu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk manapun. Makhluk manapun ini. Bahkan dalam surat Al-Jin, itu jin-jin itu awalnya suka mengintai apa yang ada di Lauhil Mahfud. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan Al-Quran dalam Lauhil Mahfud, itu jin itu tidak mampu lagi mengintai. Setiap kali mereka bermaksud ke atas, mereka itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari bara api. Mereka tidak bisa ke sana. Nah, malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan istimewa ini tentu memiliki kedudukan yang tinggi dibanding malaikat yang lain ini. Itu yang dimaksud dengan makin. Ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat kokoh, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia pula, malaikat Jibril pula yang mampu dipercaya mengemban tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu ini. Ya. Sehingga orang-orang yang di dunia ini yang pikirannya rusak, kalau mereka ingin melecehkan umat, itu kadang-kadang kalau mereka mengaku menerima wangsit atau apapun, mereka mengakunya didatangi Jibril, tidak mengaku didatangi oleh malaikat yang lain. Ya, misalnya wanita siapa itu? Dulu itu, ya, mengakunya malaikat. Kenapa? Karena sebenarnya secara tidak langsung manusia paham hanya malaikat Jibril lah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna makin. Makin artinya dzu makanatin rafi'atin wa 'azimatin indallah. Memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat dari malaikat Jibril, muta'in. Muta'in. Muta' itu artinya dipatuhi. Siapa yang patuh pada malaikat Jibril? Seluruh malaikat yang lain. Allah Subhanahu wa taala tetapkan apa yang dikomandokan oleh malaikat Jibril itu dipatuhi oleh seluruh malaikat yang lain. Seperti yang disebutkan dalam satu riwayat dalam hadis, pada malam Al-Qadar, ya, malam Qadar atau Lailatul Qadar, itu malaikat Jibril diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril mengajak sekawanan malaikat untuk turun ke bumi ini. Tentu kita tidak melihat karena dalam alam yang berbeda. Nah, ketika turun ini, malaikat Jibril ini membawa liwaun ahbar, membawa bendera yang warnanya itu hijau. Itu dalam hadis. Kemudian bendera ini begitu turun di muka bumi, itu ditancapkan di atas Ka'bah. Malaikat Jibril meletakkan bendera ini di atas Ka'bah. Lalu malaikat Jibril memerintahkan seluruh malaikat yang menyertai beliau ini, yang menyertai malaikat Jibril, untuk menyebar ke bumi, untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW pada malam Al-Qadar tadi, untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Bagi mereka yang sedang berdoa, malaikat-malaikat yang menyertai malaikat Jibril ini akan memberikan kabar gembira bahwa doamu akan diijabahi, dan seterusnya ini. Sampai ketika menjelang waktu fajar, malaikat Jibril kembali memberi komando kepada malaikat-malaikat tadi dengan mengatakan, Ar-Rahil, Ar-Rahil, ayo kembali. Maka begitu masuk waktu fajar, malaikat ini atas komando malaikat Jibril semuanya naik kembali ke langit, meninggalkan umat Nabi Muhammad SAW ini. Terus perjalanan itu dilakukan ini, itu atas komando
dari malaikat Jibril dan semua malaikat itu mengikuti. Maka makna muta'in di sini, dipatuhi di sini bukan di bumi tapi di langit. Muta'in fis samawat, dipatuhi oleh para malaikat yang ada di langit. Sama amin. Kata sama itu dalam bahasa Arab artinya dzarfu makan, keterangan tempat. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, sama itu di sana. Di sana malaikat Jibril itu amin. Amin itu artinya dipercaya. Malaikat Jibril mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping untuk memimpin para malaikat yang lain, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi-informasi penting sebelum diturunkan ke bumi ini. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sebelum didatangi oleh malaikat mencabut nyawa, yang datang dulu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang dulu pada Nabi Muhammad SAW ini. Nah, saking dipercayanya ini, maka malaikat Jibril disebut dengan amin. Itulah 5 sifat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Yang pertama sifatnya karim, di quwwatin indadil arsy. Kemudian makin, muta' dan sama amin. 5 sifat yang diterangkan oleh Allah untuk menerangkan malaikat Jibril ini tujuannya cuma satu, untuk meyakinkan kebenaran Al-Quran. Sebab ada kaidah dalam agama, kamalul qail yadullu ala kamalil qaul. Sempurnanya pengucap itu menunjukkan kesempurnaan ucapan. Saya ulangi, kamalul qail yadullu ala kamalil qauli. Kesempurnaan pengucap itu menunjukkan sempurnanya ucapan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lebih percaya ucapan pegawai golongan 3 di Pemkot atau dengan wali kota? Nah, kenapa sebabnya? Apakah mesti benar? Belum tentu. Tapi karena status sebagai wali kota, yang tentu proses pemilihannya tidak seperti yang lain, itu seakan-akan memberi garansi bahwa ucapannya begitu. Seharusnya begitu. Ucapan presiden harus lebih dipercaya daripada ucapan menteri. Apalagi ucapan menteri bisa dikalahkan, digagalkan oleh ucapan presiden. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat malaikat Jibril, yang dikehendaki oleh Allah adalah ingin meneguhkan kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Bisa dipahami tadi ya? Ucapan wali kota saja lebih kita yakini, lebih kita anggap lebih benar dibanding ucapan ajudannya atau pembantunya. Ya. Semakin tinggi kedudukan orang yang mengucapkan, semakin tinggi nilai kebenaran ucapannya. Kalau guru dan murid, ucapannya lebih didengar siapa? Guru. Seharusnya meskipun dalam faktanya bisa tidak. Ini seharusnya begitu. Orang tua dan anak ucapannya lebih benar mana harusnya? Orang tua. Iya. Orang yang ahli Al-Quran dengan orang yang tidak paham Al-Quran misalnya, ucapannya harus mana yang lebih dengar? Ahli Al-Quran. Kamalul qail yadullu ala kamalil qauli. Kesempurnaan pengucap, yang mengucapkan, yang berkata, itu menunjukkan kesempurnaan ucapannya. Artinya perkataan itu kalau diucapkan oleh yang lebih kuat, lebih dipercaya, maka nilai kebenarannya itu lebih kuat. Itulah yang ingin disampaikan oleh Allah SWT, bahwa Al-Quran ini nilai kebenarannya tidak patut untuk diragukan. Itu yang disampaikan ini. Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu kebenarannya tidak patut untuk diragukan.
karena yang menyampaikan adalah malaikat Jibril yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan bagaimana saya katakan tadi, kalau demikian Al-Qur'an firman Allah tidak patut untuk kita sejajarkan dengan ucapan-ucapan pakar, pernyataan-pernyataan ahli. Kalau kita akan mengoreksi pernyataan ahli itu, yang kita koreksi dengan Al-Qur'an. Jangan Al-Qur'an kita koreksi, kita konfirmasi dengan perkataan ahli. Apapun yang kita miliki yang namanya ahli, tetap itu tidak bisa mencapai kebenarannya kebenaran Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekalian ya. Menjelaskan ayat-ayat ini sangat tidak mudah ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Sekali lagi, inti yang disampaikan oleh Allah adalah bahwa kebenaran Al-Qur'an tidak patut untuk diragukan oleh setiap mukmin ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ini mengingatkan untuk bacaan untuk masalah yang untuk sholat isya pada